Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Putri. Aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Selamat datang di konten YouTube aku, Belajar Bersama Bahasa Jerman, atau disingkatnya yaitu BEBER. Nah, di konten ini kita nggak ada unsur menggurui karena aku juga masih belajar. Jadi kita tujuannya sama-sama sharing aja ya teman-teman. Jadi kita pusing-pusing bersama, oke? Nah, kritik aku kalau aku ada yang salah pengucapan atau penulisan, aku nerima saran dan kritik. Aku orangnya open minded, aku terbuka untuk kritik-kritik dan saran-saran yang membangun konten aku. Dan konten ini diadain setiap seminggu sekali, tepatnya di malam minggu. Buat kamu-kamu yang Jovisa, untuk mengisi waktu malam minggu kamu, boleh banget kamu nonton konten ini. Kita sama-sama belajar bareng ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua belajar bahasa Jerman bersama aku Putri. Nah, nggak kerasa nih sekarang kita udah pertemuan kedua. Jam minggu kemarin kita pertemuan pertama ya teman-teman. Dan sebelum belajar aku mau ngomong terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe. Dan alhamdulillah kita udah sampai di 1000 subscriber. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe dan udah dukung channel YouTube aku. Jangan lupa di like, komen juga, dan share lagi ke teman-teman kamu yang lain biar pada banyak banget yang nonton video belajar bahasa Jerman. Kita sharing-sharing bareng, oke? Di malam minggu. Jadi kalian yang Jovisa bisa diuntungin karena kalian nggak ngegalauin doi ya, nggak apa-apa, mendingan kita dihalalin ya daripada diharamin, nauzubillah. Oke, terima kasih sekali lagi. Tanpa kalian nge-subscribe kayak aku nggak akan bisa sampai ke 1000 subscriber ya. Sekarang kita akan belajar namanya challenge atau dibilangnya angka artinya. Oke. Minggu ini kita belajar angka yang satuan sama puluhan dulu biar kalian gak pusing. Baru minggu lalu kita lanjutin lagi challenge yang part kedua, itu angka ratusan dan ribuan. Ya, kita langsung belajar. Oke, teman-teman, di sini aku udah nyiapin angka dari 0 sampai 20. Kita langsung mulai aja ya. Jadi di sini dibacanya itu 0 itu dibacanya 0. 1 2 3 4. Ini empatnya agak-agak nggak kelihatan. 4. Terus 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk ini yang aku udah pisahin nih, aku pisahin terus di sini aku buletin yang 4, terus di sini aku garisin 1. Kita bacanya beda nih. Jadi untuk biar kita nggak pusing ngebacanya, ingat pelajaran angka bahasa Jerman. Jadi untuk teman-teman, angka 10 ke bawah nih, dari 10 sampai ke 0, ini adalah angka yang paling dasar, kayak angka basic lah gitu, sama aja ya, basic sama dasar. Angka paling dasar banget di dalam bahasa Jerman. Jadi kalau misalkan kalian menguasai angka dasar ini, insya Allah angka belasan, angka puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan itu nggak pusing lah gitu, karena sebetulnya semuanya itu peranakan dari ini gitu. Terus yang ini ya kita baca dulu ya. Ini dibacanya 11, 12, 16, 17, 20. Mungkin teman-teman udah ngeh kayak bertanya-tanya, kok angka 13, 14, 15, 18, 19 kok nggak ditulis gitu. Jadi sebetulnya teman-teman, angka belasan itu adalah sebetulnya sama kayak angka di sini, angka 9 sampai ke 1 itu sama, cuman ada pengecualian. Jadi ada yang khusus. Kalau minggu lalu khususnya itu ada 1 ya, kayak martabak spesial itu ada 1. Kalau minggu ini kita khususnya itu ada 4. Nah, ada 11, 12, 16, dan 17 ini yang harus kita pahamin, jangan sampai lupa. Jadi 11 itu bukan Einsin,
tapi 11 itu 11. Nah, 12 itu bukan 13, tapi 12 itu 12. Kalau 16 kan sama. Mungkin kalau teman-teman bilang gitu, 16 kan sama gitu. Cuman 16 itu ada bedanya. Bedanya itu nih, kalian lihat gak? Di sini tuh ada huruf yang kurang apa? Nah, di sini huruf yang kurang itu di sini nih. Bukan kurang sih, maksudnya yang jadi perbedaan antara 16 dan 6. Tuh, kan? Kalau 6 itu ada S. Tuh. Nih. 6 itu di belakangnya itu ada S, tulisan ininya ada S. Tapi kalau 16 itu enggak ada S, kan? Jadi 16 itu dibacanya zahsin. Zahsin. Bukan zaks, bukan zaks. Zaks gitu. Jadi 16 itu dibacanya zahsin. Bukan zaks. Kalau Zex itu kan dia pakai S, karena pakai S di belakang jadinya kayak bilangnya pakai ngomong Zex gitu. Zex. Kalau 16 karena nggak ada S, jadi dibacanya Zahsin. Ini cara baca sinnya itu sama kayak baca angka 10. Jadi sebetulnya belasan itu sama, tinggal ditambahin sin doang nih kayak gini. Tinggal ditambahin sin di belakang, cuman pengecualian ini. Nah, 17 kita lihat nih, apa perbedaan antara 17 dan 7? Perbedaannya adalah dia kalau di 7 tuh pakai en di belakangnya. Tapi kalau di 17 dia nggak pakai en. Cuman zip. Tuh. Ya kan? Jadinya dibacanya bukan zibensin, tapi dibacanya zipsin. Gitu. Nah, kalau ini baru dibacanya ziben karena ada en akhirannya. Kalau ini nggak ada en jadinya zipsin. Ini cara bacanya juga sama tadi, tetap ikutin ke yang 10. Nah, kalau untuk 20 ini itu bukan swansin atau berapa gitu, karena kalau 20 itu bukan masuk angka belasan, tapi 20 itu masuk ke angka puluhan. Jadi 20 itu dibacanya swansih gitu. Oke, kita mulai ya. Cara pelafalannya, kalian lihat nih, bibir aku lihat ya. Ini dibacanya 0, 1, 2, 3. Oke. Minggu lalu aku lupa kalau pengucapan R dalam bahasa Jerman itu nggak jelas kayak R, nggak gitu. Tapi kalau pengucapan R dalam bahasa Jerman itu orang Jerman tuh ngomong R tuh kayak rada-rada kayak orang cadel. Jadi kayak gitu. Jadi ini dibacanya dry gitu. Jadi tuh kayak kalau kita bisa dibilang tuh orang Jerman kayak ngomong R itu kayak niat nggak niat gitu, ngomong R. Jadi bukan dry, bukan R-nya tuh nggak jelas, tapi jelas tapi kayak samar-samar lah gitu ya, kayak samar-samar ikhfa. Jadi dibacanya dry. R-nya itu nggak di sini, tapi di belakang lagi. Di belakang langit di belakang lagi, jadi dry. Terus ini via, R-nya nggak dibaca, jadi via, jadi kayak gini tuh, via. Terus ini fünf, tetap sih fünf ya, fünf. Ini inget ya, kalau ada umlaut kayak gini dibacanya ue. Oke, jadi fünf. Ini sechs. Oke, aku lupa ya cara penulisannya ya. Nih, dari sini dulu ya. Dibacanya zek. Enggak pakai S, pakai Z. Zeks gitu. Terus ini dibacanya sieben, 8. Ingat, gitu loh. Ingatnya minggu kemarin ya gitu. 8.
Terus ini neun. Ingat ini kita udah bahas minggu kemarin. Jadinya neun. Terus ini dibacanya sin. Kayak gini, sin. Oh ya, yang ini tetap nul. Ini tetap nul. Terus ini ain. Ingat ini kita udah bahas seminggu kemarin. Kalau kalian lupa lagi, boleh lihat lagi video aku sebelumnya. Terus ini dibacanya zwei. 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 Nah, kayak gini, zwei. Terus ini drei. Oke. Terus kita sekarang ke 11. 11 itu dibacanya elf, tetap ya. Elf, nggak ada masalah, oke. Terus ini zwölf, 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 zwölf. Ini o umlaut jadi zwölf, zwölf, zwölf. Ini zeh. Sin. Enggak kelihatan ya, geser dulu sama aku. Oke. Ini dibacanya sin. Ini cara bacanya sin. Ini salah. Zipsin. Ini cara bacanya zwanzig. Gitu. Nah, untuk angka belasan yang gak aku tulis, itu cara bacanya gini nih teman-teman. Oke, kita hapus ya. Ini kita udah paham. Semoga kalian paham. Angka belasan yang 13, 14, 15, terus apa lagi, 16, 17, 18, 19. Ini sama aja. Jadi tinggal yang di sini 5 ya. Terus ini 8, 9. 8 itu 9 itu 9. Nah, yang di sini huruf-huruf yang huruf angka-angka yang dasar itu tinggal di copy paste lagi di sini, tinggal ditambahin belakangnya sin gitu. Nih, kita pindahin dulu ya angka dasarnya nih. Jangan lihat angka satu-satu di depan. Anggap aja ini dasarnya 3, 4, 5, 8, 9, oke? Nah, kalau udah kayak gini, kita baru tengok lagi nih di depan nih. Ada 1 nih, angka 1, 1, 1, 1. Jadi belasan kan, bukan angka satuan lagi, tapi angka belasan. Nah, udah kayak gini, kesatuan ini yang sudah kita tulis, tinggal aja tambahin. Nah, gitu deh, selesai. Cara bacanya jadi tinggal Dreizehn, Vierzehn, 15, 18, 19. Sama kayak yang di sini, tinggal tambahin sin. Ini sama. Dreizehn, Vierzehn, 15, 18, 19. Nah, kayak gitu cara bacanya. Dreizehn, Vierzehn, 15, 18, 19. Semoga kalian paham ya. Jangan pusing dulu, oke? Anggap aja tadi itu hal yang mudah. Kita sharing-sharing, jangan pusing-pusing. Pusingnya belakangan. Oke.
Oke teman-teman, jadi tadi setelah kita bahas angka satuan dan angka belasan, sekarang kita akan bahas angka puluhan. Oke, tadi kalian ingat ya, angka puluhan itu 20 ya, nih. Kita tulis ulang. 20 itu, angka 20 itu dibacanya apa? Swansi. Oke? Nah, sekarang kita baca angka ini nih, yang ada 21, 22, 23 dan seterusnya. Oke. Jadi, di sini kita udah punya angka 21. 21 ini mungkin kalian bingung nih. Aku kasih permulaan satu angka dulu. Kok angka 1 ini, si Ain ini kenapa ada di depan? Kenapa bukan Swansea Eins? Ya kan? Karena 1 itu adalah Eins, 20 itu adalah Swansea. Kenapa enggak Swansea Eins? Kenapa? Karena kan ini kan bener kan? Iya bener juga sih, ini 20 sama ini 1. Bener juga. 20 tambah 1 sama dengan 21. Bener juga kan? Tapi kok kenapa bisa Ein und Swansea bukan Swansea Eins? Jadi teman-teman, jangan panik dulu, jangan pusing dulu, tahan pusingnya, kita belajar, kita sharing bersama, oke? Pusingnya belakangan, ya. Jadi, untuk di dalam bahasa Jerman itu angka puluhan itu selalu pasti di tengah itu ada un. Ini yang harus kalian catat. 1, angka puluhan itu pasti ada un. Ini pasti udah harga mutlak. Harga mutlak, harga mati. Kayak NKRI aja. Ya, Indonesia tanah airku ya. Oke, kenapa kok bisa gitu? Karena jadi ini aku pengen kasih tahu ke teman-teman. Jadi kata un ini itu bukan bukan kata sambung ya, gitu. Karena un sendiri itu punya arti. Un kalau dalam kalimat atau dalam satu kata itu punya arti itu adalah dan. Memang un itu kan, dan itu kan konjungsi ya, dan itu kata penyambung antara dua kata untuk menjadi satu kalimat kayak gitu. Tapi di sini itu kita nggak belajar kata sambung, jadi kalian jangan mengira un ini adalah kata sambung dari 1 dan 2. Kan bener kan, ini Ein itu 1, Swansea itu 20. Bukan kata sambung. Tapi memang udah dari sananya, udah dari awalnya itu begini. Jadi udah dibilang tuh udah mutlak penulisannya begini gitu. Jadi kita nggak usah nanya lagi kayak un itu jangan-jangan ini dan artinya enggak, tapi emang begini. Dan ini kalau di bahasa Indonesiain Ein und Swansea itu artinya ya 21 gitu. Ini angkanya ya gitu. Jadi, dan kedua, ini ingat ya, yang pertama itu di tengah itu selalu ada un. Terus yang kedua itu pasti itu angka belakang itu selalu di depan. Nah, angka belakang selalu di depan. Ini angka berapa teman-teman? 1. Ini 2. Oke. Karena yang paling belakang, angka belakang angka mana? Ini kan? Angka 1 kan? Jadi, karena 1 ini adalah angka belakang, jadi tulis dulu Ein. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kan 1 itu adalah Eins, pakai S tadi. Kok bisa hilang? Betul sekali teman-teman. Hilang karena 21 ini adalah angka spesial. Jadi ternyata tadi tuh udah 4 itu adalah spesial, ditambah lagi 1 spesial. Untuk puluhan ya. Tadi 4 itu untuk belasan. Teman-teman harus ingat. Ingat ya, untuk angka puluhan itu spesial itu ada 1, yaitu di permulaan. Mau 31 atau 41, 51, 61, 71, apapun itu semuanya sama. Spesial. Kayak kamu di hati aku spesial. Iya. Pasti kalau puluhan itu S itu hilang. Untuk 1 aja ya. Jadi Ein langsung Ein und Swansea. Tapi untuk yang lain itu sama aja. 22,
tulis dasarnya dulu. Apa dasarnya? Sesuai. Kok dede sih? Astagfirullah, maaf ya teman-teman, aku manusia biasa yang pasti ada hilaf. Sesuai Swansea. Oke. Ini sesuai Swansea. Sekarang kalau misalkan 25. Nah, awalnya mana dulu? Lihat angka belakang. Oke, angka belakangnya dulu tulis. Funf. Udah funf tulis. Jangan di sini nih, terlalu ke bawah kalian akan matanya juling ke bawah. Jangan. Kalian cantik dan ganteng, stay mata kalian. Sekarang ini 25. Tulis dulu angka belakangnya. Ayo, apa? Funf. F-U-F-N-F. Umlaut, jangan lupa. Terus funf, tulis terus Swansea. Oke. Gitu. Jadi dalam bahasa Jerman juga angka itu digabung semua. Mau angka jutaan, ratusan triliunan, semua digabung. Panjang-panjang lo berderet. Tapi tenang, jangan pusing dulu, oke? Santai, kita permulaan dulu. Funf und Swansea. Oke. Sekarang kalau misalkan 28, berapa 28? 28 nih, berapa? Ayo. Ingat belakangnya dulu. Oke. Apa? Kita lihat 8-nya dulu. 20 apa? Swansea. Nah. Oke, kalian semakin pintar dan aku juga semakin pintar. Kita sharing sama-sama untuk bertujuan semakin pintar. Jagung itu enak, makan jagung itu enak. Tenang, jangan pusing dulu, karena ada aku. Kita pusing rame-rame. Kamu gak akan sendiri, sayang. Karena aku, ya udahlah. Oke, ini ada 4 angka yang tidak spesial. Yang spesial kita belakangin dulu, karena yang spesial itu adalah yang paling utama. Oke, yang spesial kita belakangin dulu. Kita mulai dari sini. Ini kita tulis. Oke, ini sama kayak angka dasar kan? Ini sama angka dasar. Sama kayak angka dasar. Oke. Karena ini sama kayak angka dasar tuh ya. Nih aku garis ini angka-angka dasar nih. Kan? Untuk angka 40, 50, 80 dan 90 itu belakangnya pasti dan itu harga mutlak ada sih. Ini enggak pakai zik. Jadi ngomongnya enggak funfzik, tapi funfsih. Tuh. Pokoknya belakang ada sih. Via sih. Ah sih. Noin sih. Oke, teman-teman? Udah paham ya? Via sih. Funfsih. Ah sih. Noin sih. Paham? Oke, sekarang kita lihat nih. Ya, ding 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 ding. Martabak spesial, martabak telurnya berlapis-lapis. Kita akan mulai lagi. Di sini ada 30. Ada 60. Ada 70. Nah, jadi di sini itu yang spesial itu ada 3. Ingat ya, nih. Pertama aku tulis nih biar kalian nggak pusing. Kita review lagi sedikit kayak tadi. Yang spesial, nih angka spesial. Angka spesial penulisannya ya. Spenial kan jadi. maaf. Angka spesial. Angka 1. Poin pertama Putri. Poin pertama untuk angka belasan. Itu spesialnya itu tadi ada 4. Oke, apa aja ayo yang 4 itu? Yang 4 itu ada 11, ada 12. Terus ada apa lagi? Ada 16 dan ada 17. Ini angka spesial untuk belasan ada 4.
Terus yang kedua, angka spesial puluhan. Kenapa sih aku di otak tuh udah mau nulis P, kenapa jadi S? Puluhan. Puluhan kayak 20 berapa gitu ya. Puluhan itu yang spesial tuh ada satu. Itu kayak yang di belakang, pokoknya semua hal yang di belakang satu, kayak 21, 31, 41 dan seterusnya. Oke. Terus ada lagi nih, puluhan yang kedua lagi. Puluhan itu kayak 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, yang ini tuh spesialnya itu ada 3, teman-teman. Yaitu ada angka 30, ada angka 60, ada angka 70. Oke. Nah, 30 ini kita tulisnya nih, jangan kaget ya. Karena hal yang kaget itu tidak baik. Nah, 60 kita tulisnya 70 kita tulisnya astagfirullah, aku Oke, ini sudah ya. Kita tulis. Oke, ini apa nih dibacanya? Ayo, ini huruf apa? Kemarin kita sudah belajar huruf apa? S. Etc. Oke, benar sekali. Nih, ini adalah huruf etc atau SS. Jadi cara bacanya adalah dry sih. Ini cara bacanya apa? Si. Ini cara bacanya apa? Zip si. Bagus. Gimana? Kalian mulai pusing? Jangan pusing dulu. Oke? Kalau pusing minum Panadol. Tidak, itu bohong. Jangan percaya sama aku. Pusing berobat sayang. Oke. Jadi 30 itu dibacanya dry sih. Oke? 60 itu zeh sih. 70 itu zip sih. Oke? Nah, kenapa kok spesial? Ya, yang kita tahu ya tadi teman-teman, kalau 20 itu tadi itu kan 20 itu bener ekspansif ya. 20 juga spesial. Oh iya, sorry. 20 juga spesial tadi. Oke. Kenapa 20 spesial? Karena 20 itu kan 2 itu kan harusnya sesuai kan? Ya kan? 2 itu harusnya sesuai. Tapi dia bukan pakai EI tapi AN. Jadi Swansih, bukan Swaisih, bukan Swaisih, bukan, tapi Swansih. Oke? Maaf teman-teman. Jadi kita harus tambahin daftar tambahan spesial. Ya. Ting deng. Nah, 20, 30, 60, 70. Ini adalah yang spesial. Swansih, Zipsih. Kenapa spesial? Karena dia nggak ada EN, without EN. Oke. Zeh sih, kenapa spesial? Karena dia without S. Nih, nggak ada S kan? Jadi zeh sih langsung. Dry sih kenapa spesial? Karena dia ada etc. Yang lain kan itu pakai Z ya, pakai Z. Dia sendiri pakai etc. Oke teman-teman. Oke. Aku hapus ya yang ini ya. Semoga kalian paham. Jangan pusing dulu, tahan. Kita sharing. Kalau misalkan ada teman-teman yang gak ngerti, boleh komentar aja. Gak ngertinya di mana, biar nanti kita wiederholung. Oke. Wiederholung tuh apa nih? Kosakata baru. Oh ya, dari kemarin, karena kan minggu kemarin kan pertemuan pertama kita belum belajar namanya kosakata ya, vocabulary. Gampang, tenang dulu. Ini kosakata pertama kita teman-teman, wiederholung. Ini adalah kayak semacam tuh kayak dibilang tuh remedial, kayak pengulangan, kayak biar kita ingat gitu. Pengulangan, karena kita lagi belajar materi, jadi kita pengulangan materi gitu. Jadi apa ya, kalau ini tuh bilang iya sama kayak
dibahas lagi lah materi minggu lalu sama hari ini gitu. Wederholung tuh pengulangan Wederholung dibacanya Wederholung. Oke. Jadi itu udah angka puluhan. Nah, sekarang ada lagi nih yang berbeda nih. Untuk nih poin berapa nih? Poin ketiga ya. Di sini sekarang poin keempat untuk angka spesial lagi nih, teman-teman. Maaf ya, di sini 1, 4-nya di sini. Gak apa-apa ya, kita acak-acakan, tapi hati kamu jangan acak-acakan buat aku, please. Oke, ini angka spesial itu ada angka 1. Oke, nggak apa-apa, aku tulis huruf aja ya. Ada angka 1, ada angka 6, dan angka 7. Kenapa nih? Kok 1, 6, sama 7 kok dia spesial? Ayo, spesial apa? Oke, kita bahas ya teman-teman. Ini adalah 3 angka yang spesial di angka 1, 6, dan 7. Oke, kita mulai. Yuk, kita analisa bareng-bareng. Jadi, ini cara lebih gampangnya ya, teman-teman. Cara lebih gampangnya itu, kalian ingat aja nih. Untuk perubahannya, jadi sebetulnya angka dasar. Semua. Jadi gini, balik lagi tadi yang aku bilang. Jadi, untuk biar lebih matang, kita harus memahami angka dasar dari angka 0 sampai 10. Karena kesannya itu cuman perubahan sedikit-sedikit doang, oke? Jadi ini angka dasarnya apa nih? Ayo, angka dasar aku kotakin, ada 6. Angka dasarnya lagi ada 7. Terus dasarnya lagi ada 1. Oke, kita lihat dari sini, dari 1. 1 mengalami perubahan. 11 jelas-jelas beda dari 1 jadi 11. Ini harus diingat ya, beda. 1 dan 11 itu beda. 1 11. 21 mengalami perubahan, dia without S. Jadinya 21. 21. Tuh kan, beda ya. Nih, yang mengalami perubahan ini aku buletin, ini 21. Maksudnya tulisannya ini yang hampir sama depannya, tapi mengalami perubahan gitu. Terus yang 6 itu dasarnya apa? Zax gitu. Nah, mengalami perubahan 16 apa? Without S. Tuh, sama ya? Nih, ini juga sama. Without S. Tuh, jadinya Zahsin. Ini Zax. Ini Zahsin. Oke? Terus 26 mengalami sama dengan yang sini. Tinggal ditambahin unsvanse. Nih, sama ya? S-nya muncul. Ingat, lihat 26 S-nya muncul. Yang mengalami perubahan cuma ini. Oke? Nih, ini mengalami perubahan karena without S, dihapus S-nya. Ini mengalami perubahan without S, jadi Zahsin, 21. Kalau ini dia tetap, jadi dia statis. 6 ditulis dulu, ingat angka puluhan belakangnya lebih dulu dimasukin, tulis Zahs 21. Oke? 7. Kata dasarnya apa? Sieben tulisannya. Nah, di sini mengalami perubahan 17. Apa yang mengalami perubahan without en? Nih, kan? Bukan Siebensin. Balik lagi tadi aku bilang apa awalnya? Jadinya Zipsin. Oke? Nah, untuk 27 sama aja dengan kata dasar. Lihat, Sieben ketemu lagi di Sieben. Ingat ya, puluhan lagi, sekali lagi aku bilang berkali-kali, ini jangan bulat ntar disangkanya ini ada perubahan. Tidak, ini tidak ada perubahan, cuman di kata tambahannya doang. Oke? Untuk puluhan belakangnya dulu nih ditulis. Mau 27, 26, 25, 21. Belakangnya dulu semuanya. Atau 66 belakangnya dulu. Jadinya ini 27. 27. Oke, jadi teman-teman kita wiederholung lagi. Oke? Jadi ini di angka 1 mengalami perubahan apa aja? Ada ini kata dasarnya 1, dasarnya itu 1. Mengalami perubahan di sini without S. Terus ini 11 tulisannya untuk 11. Emang 1 agak ribet karena dia banyak maunya.
Terus 6, sechs. Perubahannya cuma di sini. Angka 16 di belasan. Kalau untuk puluhan sama aja. Tinggal tambahin unzwanzig, unddreißig, unvierzig, unfünfzig dan sebagainya. Kata dasarnya apa? Sieben. Oke. Perubahannya apa? Sama kayak di 16 tuh. Without en, siebzehn. Dibacanya siebzehn. Siebzehn. 27 sama aja siebenundzwanzig. Semoga kalian paham ya teman-teman ya. Jadi buat pusing dulu ya. Oke, kita latihan, oke? Aku tulis angkanya, oke? Sesuka aku, oke? Oke, segini dulu biar nggak pusing. Oke. Ayo, ini angka berapa? Angka 8. Dibacanya apa? Masih ingat? 8. 19. 9. 28. Ingat, puluhan belakangnya dulu. Ya, yang disebut 8 und 20. 37. 7 und 30. Nah, ingat ya, ini karena ada 30 bukan 20. Nih, sama aja kan? Nih 8, angka dasar kan? Tambahin unzwanzig. Kenapa unzwanzig? Karena dia ada duanya di depan. Ini belakang itu untuk 2. Ada duanya di depan, 20. Jadi 20. Kenapa dreißig? Karena ada 3-nya di depan. Jadinya unddreißig. Ini sechs Oke. Angka dasar 60. Oke? Angka belakang, angka depan, angka belakang, angka depan. Ein. Ingat, dia spesial. Und vier. Astagfirullah, tulisanku, maafin. Oke. Terus lagi. Zwei und fünfzig. Oke. Bisa ya, teman-teman ya. Ya, sampai di sini dulu belajar kita di pertemuan kedua ini. Tapi jangan close dulu videonya karena spesial 1000 subscriber aku mau ngasih tips kayak untuk memperkenalkan diri dan bertanya gitu. Ini kayak dibuat lagu gitu, tapi ini aku belajar dari guru aku waktu aku SMP. Oke, kita mulai aja. Oke. Dari sini ya. Ini lagunya persis banget kayak lagu daerah. Kata guru aku sih lagunya kayak lagu Jawa gitu. Oke, aku contohin ya. Wie heißt du? Siapa namamu? Woher kommst du? Dari mana asalmu? Wo wohnst du? Di mana tinggalmu? Wie alt bist du? Berapa umurmu? Jadi ini tuh kayak sich vorstellen. Jadi untuk perkenalan memperkenalkan diri sama berkenalan dengan stranger lah intinya gitu. Jadi wie heißt du? Siapa nama kamu? Artinya gitu. Woher kommst du? Dari mana asal kamu? Wo wohnst du? Di mana tinggal kamu? Wie alt bist du? Berapa umurmu? Lihat menurut aku. Wie heißt
do. Ingat, ini kita udah belajar kemarin minggu lalu. Kalau kalian lupa, balik lagi videonya ya. Wie heißt du? Woher kommst du? Ini dibaca woher. Woher. Woher kommst du? Wo wohnst du? Wohnst. Wo wohnst du? Ini Pak, ada T ya. Oke. Wo wohnst du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bis. Oke. Wie alt bist du? Oke. Wie heißt du? Siapa namamu? Woher kommst du? Dari mana asalmu? Wo wohnst du? Di mana tinggalmu? Wie alt bist du? Berapa umurmu? Dijawabnya gini. Ini untuk nama, asal, tinggal, umur. Wie heißt du? Siapa namamu? Ich bin, nama saya artinya Putri. Mein Name juga bisa, artinya nama saya juga Putri. Ich heiße artinya nama saya juga Putri. Dan di sini tuh diisi ya, sesuai kalian aja. Terus asalnya, woher kommst du? Dari mana asalmu? Ich komme aus. Saya berasal dari Indonesia. Negara ya. Indonesian. Kalau Jerman manggilnya bukan Indonesia, tapi Indonesian. Ich komme aus. Ich komme aus. Indonesian. Wo wohnst du? Di mana tinggalmu? Ich wohne in. Di sini ada in Jakarta. Oke? Okay? Ich wohne in Jakarta. Atau ich wohne in. Misalkan jalan apa? Misalkan Kemang lah, jalannya Kemang. Kemang Straße. Straße. Oke? Okay? Wie alt bist du? Berapa umurmu? Ich bin. Aku 21. Ein und 20 Jahre alt. Oke? Okay? Bisa ya teman-teman ya. Yeay. Sekian dulu belajar kita hari ini. Semoga teman-teman nggak pusing. Kalau ada yang masih tidak dimengerti, boleh komentarnya. Mau di Wiederholung yang mana untuk minggu depan. Oke, minggu depan kita masih belajar challenge, tapi untuk yang ratusan sama ribuan. Oke, kalau sekarang untuk satuan sama puluhan dulu, biar kalian tuh nggak pusing ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk video-video YouTube aku. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan, malam minggu depannya lagi. Oke, bye-bye.